Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa dipertemukan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di kelas ini. Untuk lebih berkahnya kegiatan belajar kita terlebih dahulu berdoa pada ketua kelas. Silakan berdoa. Duduk, siap. Setelah mulai. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita akan coba absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Kita coba akan evaluasi tentang kegiatan pembelajaran kita di minggu kemarin. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang sudah pernah saya sampaikan itu? Berani hidup jujur. Kemudian pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah pada submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harusnya dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Jadi setelah belajar tentang materi ini, diharapkan nanti kalian atau kita bisa menganalisis tata cara mengurus jenazah itu seperti apa. Mulai dari memandikan sampai ke menguburkan. Ini kemudian KD 4.7 penyajian atau menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Setelah menganalisis, diharapkan itu bisa menyajikan secara langsung. Apa menyajikan? Menyajikan itu adalah bentuk praktek. Misalkan cara memandikan, setelah tahu caranya itu bisa langsung mempraktekkan. Ini kompetensinya yang harus dikuasai. Kemudian tujuan pembelajarannya menunjukkan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Ini hanya menunjukkan ya. Menunjukkan itu enggak harus hafal. Karena nanti bisa ada beberapa dalil, kemudian kita bisa menunjukkan dalilnya. Kemudian, nah ini dari gambar ini bisa dilihat, ini adalah proses perawatan jenazah. Ya. Siapa yang pernah ikut dalam kegiatan seperti ini, saya kayak ikut memandikan, ikut mengkafani, ada yang pernah? Pernah memandikan? Nah, ini adalah proses ya, perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ini nanti akan kita pelajari. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu sebuah film pendek, yang nanti akan mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Wahid, tunggu nak. Deh anakku. Wahid, makan dulu nak. Buru-buru Pak, terlambat bagian.
hadis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Kenapa dia pulang? Setelah menyaksikan video tadi, apa yang kalian rasakan? Hah? Video ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang kematian. Bahwa kematian itu tidak bisa direncanakan, tidak ada yang bisa artinya tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditangguhkan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil bahwa setiap manusia itu pasti akan mati, bahwa setiap yang bernyawa ini pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, agama kita, agama Islam ini menghargai setiap manusia, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Dan ketika manusia sudah meninggal dunia, itu kita juga masih tetap punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mengurus jenazahnya. Ya, kewajiban kita sebagai muslim ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, itu kita mengurus dan merawat jenazahnya, dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Kenapa harus dibantu dirawat? Kira-kira bisa nggak merawat sendiri? Ya karena nggak bisa ya, orang yang sudah meninggal dunia itu nggak mungkin dia bisa merawat jasadnya sendiri, nggak bisa berangkat ke makam sendiri, itu nggak bisa. Maka kewajiban setiap kalau ada orang meninggal dunia berangkat sendiri ke makam, loncat-loncat. Ada yang sudah di kafani bergerak-gerak aja orang kabur semua ya. Lalu geraknya dulu ketiup angin. Nah ini, maka kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, termasuk keluarganya yang kemudian harus merawatnya. Merawat dalam arti mengurus itu, bukan disimpan. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Jadi
jika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Apa kewajibannya? Memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Oke, sebelum masuk materi, ini kita coba tes pengetahuan kita dulu. Tes pengetahuan dulu, apakah materi yang akan kita pelajari ini sudah pernah kita baca sebelumnya, atau sudah ada pengetahuan kita terlebih dahulu tentang materi ini atau belum? Kita coba. Silakan dibuka tuh. Dan digunakan HP-nya untuk membuka ini soal pretest. Ya, yang bawa HP buat waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Belum. Uji kemampuan awal ya pretest sebelum materi, diuji pengetahuan awalnya apakah sudah memahami materi yang akan dipelajari atau belum. Pretest itu kan tes awal. Lalu setelah selesai materi ada post test, ada tes setelah belajar. Jadi sebelum belajar itu nilainya dapat berapa, setelah belajar nilainya itu nambah sama kurang. Oke, lanjutkan. Dari hasil tes sudah diketahui nilai kalian berapa. Nanti kita akan coba lihat. Setelah selesai nanti kita tes lagi dengan soal yang sama. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Memandikan jenazah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan lihat langsung prakteknya bagaimana cara memandikan jenazah itu dengan menonton video. Jadi video itu nanti diperagamkan alat apa saja yang dipakai untuk memandikan jenazah, kemudian urutannya, tata caranya seperti apa. Harapannya setelah nonton ini di akhir nanti bisa praktek. Nanti kan bagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu membuat video sendiri, video praktek bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Sebelum kita menonton ke materi, ini ada sebuah hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Katanya nanti bisa menunjukkan ini loh dalilnya tentang memandikan jenazah itu seperti apa. Selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya
memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu Bunda jelaskan kepada Ananda bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, memakamkan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan kafir. Nah, kemudian ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang keguguran dan ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, mayat tersebut bukan mati syahid. Demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat Bunda sampaikan kepada Ananda semuanya. Harapan Bunda, ketika Ananda telah memahami bagaimana proses penyelenggaraan jenazah ini, khususnya memandikan jenazah yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda berharap kepada Ananda dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah. Kita lanjutkan sekarang tentang cara mengkafani jenazah. Oke, sebelum kita lihat prosesnya, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mengkafani jenazah ini, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia, jasadnya dikafani dengan 3 helai kain kafan tanpa memakai sorban, tanpa memakai sorban. Video tentang cara mengkafani jenazah. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Itu materi tentang cara mengkafani jenazah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok. Ini kelompok 1. Tiga kelompok 1 ini. Yang mana ke belakang? Jadi tugasnya kelompok 1 ini sudah ada di link yang tinggal dibuka. Tugasnya apa? Di LKPD silakan dibuka, nanti dibahas sesuai dengan kelompoknya. Di kelompok 1 kertasnya untuk mengerjakan. Di kelompok 2 kelompok 3. Kita lanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Perwakilannya itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya. Berurutan ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang ini.
tentang tata cara memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tata cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang memandikan dan makamnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kabut halus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Sekarang silakan dikerjakan nih. Post testnya, hasilnya kalian seperti apa? Apakah masih sama seperti tadi atau sudah ada yang dapat nilai 100? Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Kemudian untuk tugas di rumah, ini yang absen ganjil 1, 3 dan seterusnya. Ini nanti tugasnya membuat video praktek memandikan jenazah. Kemudian yang absen genap 2, 4, 6 dan seterusnya, ini membuat video praktek mengkafani jenazah. Setelah selesai dibuat videonya, nanti diupload ya, diupload di Google Classroom supaya Bapak bisa lihat, bisa cek, bisa evaluasi hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, kita bisa praktekkan di masyarakat. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, itu kita bisa memandikan dan mengkafani jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang lanjutan materi hari ini, yaitu cara mensolatkan jenazah dan memakamkan jenazah. Baik, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa mulai.